Alhamdulillah rek balik maneh nang Bang Wetan, balik maneh nang Cak Durasim. Mungkin terima kasih untuk jamaah Ma'iyah Bang Wetan yang sampai hari ini masih terus istiqomah ya Mas. Menurut sampean itu gimana pandangan sampean terhadap apa yang terjadi sekarang? Masalah uang kan kok luweh mending viral daripada bernilai itu. Ya karena penikmatnya juga pengennya hal-hal yang senang-senang saja gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk menggiring bahwa harusnya itu tekankanlah pada ranah edukasi, tidak hanya ranah hiburan. Sebagai pelaku teater, pelaku seni, di mana kami itu dituntut untuk tidak hanya menyajikan sesuatu itu, pertunjukan itu hanya hiburan, tapi harus juga mengedukasi kepada masyarakat. Harus ya, konco-koncoku kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rek balik maneh nang Bang Wetan, balik maneh nang Cak Durasim. Ya apa kabar rek? Hah? Penak apa nggon ini Cak Dur? Kayak rada akeh lek nang kene Mas. Daripada nang panggon liyane kayak lebih akeh teng mriki. Nggih. Soalnya lokasi ini kan enak ya Mas Andi. Pertama mungkin terima kasih untuk jamaah Ma'iyah Bang Wetan yang sampai hari ini masih terus istiqomah ya Mas. Masih terus datang dalam kondisi apapun, siapapun pematerinya masih istiqomah untuk sinau bareng. Yo menurutku sih beliau-beliau iki yo asing sejati Mas. Jadi teko iku berdasar ilmu, bukan berdasarkan sosok. Bener, betul nih Mas. Jadi ya ikulah jenengan-jenengan, posisi-posisi jenengan-jenengan itu ada di situ, bukan terjebak pada pemujaan sosok, tapi jenengan memang niat untuk sinau bareng, mencari nilai dan menemukan jati diri. Tepuk tangan gawe dhewe kabeh rek. Amin. Saiki coba misalnya mlebu nang prolog atau tema ya Mas Andi. Mulai masuk coba pelan-pelan saisoni Mas. Saisoni ya. Lah iki arek gak jelas moro-moro dikongkon munggah panggung kongkon nyentil tema iku temen aku sih dendam karo sing ngongkon sih dendam sampai saiki. Awas ya. Kok iso? Gak teko wisan sing ngongkon. Jadi lek mungkin konco-konco kabeh iki wis padha moco sudah membaca tema atau prolog Bang Wetan kali ini yaitu Nur Gesang. Nur Gesang itu kan lek secara bahasa itu nur itu cahaya, gesang itu apa, kehidupan ya. Kehidupan. Jadi cahaya kehidupan. Yes, gampangane ngono ae. Atau tadi kalau kita baca prolog itu kan ada timeline sejarah dimulai dari peristiwa reformasi 98. Terus terang ketika aku baca di awal aku bingung Mas. Kok iso apa jenenge 98 niku hubungannya karo, sedangkan garis besar yang tak tangkap di paragraf setelahnya itu kan materialisme atau konsumerisme. Terjebak materialisme. Lah hubungannya iki apa 98 ambil materialisme iki, sedangkan 98 itu kan runtuhnya otoritarianisme. Iya, betul. Terus hubungannya apa? Akhirnya aku nyoba mencari benang merah, ya saya iso-isoku ya, sebisa-bisanya, bahwa setelah runtuhnya otoritarianisme tadi, makin berkembanglah demokrasi, kebebasan berekspresi, dari situlah bibit-bibit materialisme semakin subur. Ditambah lagi dengan era percepatan digitalisasi Mas ya, sosial media terutama gitu. Jadi sehingga orang ini kan lebih mencari validasi yang semu daripada nilai-nilai yang sejati. Mungkin kita dulu belanja kan lek ngenteni boto Mas. Nggih. Saiki
belanja ngenteni kepingin, orang ngenteni butuh, ngenteni kepingin. Hanya karena lapar mata. Tren juga kan, Ha-ha. ikuti tren trendsetter. Apa yang menjadi tren hari ini, butuh nggak butuh kayak jadi kebutuhan utama akhirnya kan. Ha. Jadi segala sesuatu itu kita nilai dari materi, dampaknya bisa kemana-mana. Sekolahnya golek gedungnya sing mewah, ya kan? Nggih, nggih. Golek guru, golek rujukan ustadz golek sing tenar. Kan ngono Mas. Balik ke terjebak sosok itu tadi kan, beda sama kita Das, nggak sekedar sosok, tapi sosok sing menilainya secara materialistik. nggih, Tokoh iku sugih, viral. viral, Rame. jadi omongannya pantas dirungokno. Lelek tokoh iku gembel gak ada apa-apa, gak usah dirungokno kan, ya apa iku. Itu kan menurut saya adalah bentuk-bentuk dari bentuk sederhana ya, materialisme di kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau di maraknya sifat-sifat seperti itu, kita kan masih ada peluang untuk belajar, untuk mencari jati diri. Di mana? Ya menurutku di forum-forum Bambang Wetan seperti ini, Mas. Seperti Maya ini ya. Untuk Salah satunya di lah kebetulan kan kulolan panjenengan sedaya niki merasa menemukan harapan dan secercah cahaya, dan sampai saatnya nanti cahaya yang sejati itu benar-benar terbit. Posisi kulolan panjenengan sedaya itu di mana? Apa kita juga orang-orang yang siap menyongsong cahaya, atau termasuk orang-orang yang terjebak di dangkalnya nilai materialistik itu tadi? Kalau dari sisi sampean gimana Mas Andi? kalau dari saya mungkin ya ke sosial media aja Mas ya. Mungkin sing rada ini kan. Kadang kita terjebak di pertanyaan apakah sosial media itu toksik atau tidak, atau sebegitu toksikah untuk kita hari ini. Kalau dikaitkan dengan tadi kegelapan itu tadi Mas ya. Saya kira akhirnya tetap ada pemanfaatannya itu sendiri gitu. Kalau kita menggunakan sosial media itu hanya untuk melihat apa yang sedang tren, terus ujung-ujungnya menyakiti diri sendiri kok. Menganggap kita selalu kurang dari teman-teman yang lain gitu. Kita selalu merasa tidak cukup, dan akhirnya yang marak sekarang ya mental illness gitu Mas tadi Mas. Mental illness. Ono ta sing kena mental illness. Akeh saiki Mas. Awalnya ajak. nganu nggak sih Mas Andi? Perlu konco temen nggih. ngobrol nggak sih? Temen ngobrol. Ono Pengalaman atau cerita yang erat hubungannya dengan tema hari ini boleh sharing-sharing ke depan. Kita sinau bareng. Oke, mungkin sambil jalan kita mikir diambil. Kita korek-korek dulu dengan Mbak siapa? Ilmi, Il- panggilannya Ilmi. Ilmi ya. Ya. Dari mana? Madiun. Mediun. Ya, Madiun Domisili mana? Mediun. ya, Datang ke sini buat BPW-an. ya. Oh. Madiun ini mana? Madiun perbatasan Magetan. Oh. Wis pokoknya ada di karo kon. Wis kon gak usah takok karo kon. Wis alhamdulillah ngono lho teko Medion ada to. Aku caruban soalnya Mas asli ini. Kon nyaruban. Kon niku benono wong Medion ngaku Medion, kok nang Trenggalek ngaku Trenggalek, kon niku ndi. Kan ngepang. Berarti Monggo, Mas. Berangkat Kita ke sini lanjut, tadi Mas. Naik bis. sama itu temen atau? Temen di Surabaya. Oh, ngambilin. oke. Mau ikut sekalian naik barangkali temennya Mbak. Boleh Mbak? Monggo. Iya, ngobrol-ngobrol, kita ngobrol-ngobrol. Ayo, Mbak. Monggo Ada, Mbak Yusron. Monggo Yusron. naik, enggak apa-apa. Nur Acara Yusron. BBW enggak mesti sak minggu pisan loh, Mbak. Kapan maneh sampean? Kita sharing sama Mbak siapa namanya? Yusron. Mbak Yusron asli Surabaya.
Domisili Surabaya. Oh, domisili Surabaya. Aslinya juga sama Madiun. Oh, Madiun pisan, Mas. Iya. Caruban paling di gede kon. Saya mau tanya langsung nang tema mungkin Mbak ya. Nggih. Mbak-mbaknya ini sudah mungkin baca prolog atau temanya enggak? Atau Sudah. Nggih, sampun. enggak, mungkin menurut sampean itu gimana pandangan sampean terhadap apa yang terjadi sekarang masalah uang kan kok luweh mending viral daripada bernilai itu seperti apa dan seterusnya, mungkin bisa dijelaskan pendapatnya. Oke, terima kasih Mas. Nggih. Kalau menurut saya sebenarnya kesini tuh tertarik sama ajakan apa sih kaitannya peristiwa 98 dengan konsumerisme yang terus melonjak tinggi gitu di kalangan masyarakat kita. Terus kalau untuk pertanyaan gimana sih pendapatnya kalau melihat kok orang-orang sekarang itu lebih memilih viral daripada mementingkan value atau nilai diri sendiri gitu kan. Ya karena penikmatnya juga pengennya hal-hal yang senang-senang saja gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk menggiring bahwa harusnya itu tekankanlah pada ranah edukasi, tidak hanya ranah hiburan gitu. Saya sendiri tuh kan sebagai pelaku teater, pelaku seni, di mana kami itu dituntut untuk tidak hanya menyajikan sesuatu itu, pertunjukan itu hanya hiburan, tapi harus juga mengedukasi kepada masyarakat, harus bisa menginformasikan hal-hal yang memang urgent atau memberikan suatu karya yang relate dengan isu atau kejadian pada tahun itu terjadi gitu. Oke, terima kasih. Jadi Menyelipkan pesan dari sebuah pertunjukan gitu ya Mbak ya. Jadi bukan cuman sekedar pertunjukan yang dinikmati secara visual aja gitu, tapi ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. komunitasnya teater mana Mbak? Teater Institut UNESA. Oh di kampus. Iya, kampus. Oh masih kuliah berarti? Masih kuliah. Berdua? Berdua masih kuliah. Oh, okay. Kalau Mbaknya yang ini? Di teater juga? Ikut teater juga? Enggak, Cuma satu kampus? beda. Malang. Oh kuliah di Malang. Nggih, menurut sampean pendapat jenengan tentang tema Nur Gesang atau fenomena materialisme dan konsumerisme yang terjadi sekarang ini gimana Mbak? Sebenarnya hampir sama dengan Mbak Yusron. Ya intinya sama aja sih Mas. Udah gitu aja. Ya, aku ya padha mbek sampean lho ngono Mbak. Aku yo Malang. Cuma sekarang saya tanya sama pendapat sampean Mbak Yusron ya. Mbak Saya Yusron. tadi kan kita tadi kan mengalami kebingungan yang sama. Lha apa hubungannya iki reformasi ambil konsumerisme. Cuma kan ketika aku mencoba memaknai atau mencari benang merah ya antara reformasi sama konsumerisme kan di mana era otoritarianisme runtuh terus demokrasi berkembang pesat atau paling enggak kebebasan berekspresi lah makin berkembang sehingga wong kan makin sakarepe dhewe diperparah jari Mas Andi diperparah dengan arus digitalisasi sing sangat cepat sehingga siapapun bisa jadi apapun kan ngono Mbak ya, bahkan siapapun bisa berkata apapun kan ngono. Akhirnya hal-hal yang dangkal-dangkal itu kan semakin subur. Ya wong kulino dangkal kan akhirnya materialistik. Ya saya sih menggarisbawahinya menarik benang merahnya seperti itu. Bisa saja salah ya. Ya jenenge manusia kan namanya kita ini diskusi kan boleh banyak tafsir kan biar diskusinya ini jalan. Misalnya saya ngomong suatu pendapat terus ada 1-2 orang yang nggak setuju, monggo silakan instruksi nggak apa-apa. Nanti namanya kita kan diskusi sinau bareng. Ruang diskusi kan. Bukan buka. kita ini kan nggak menggurui yang di bawah panggung nggak. Ya kita kan diskusi bareng Mas. Jadi misalnya ada yang nggak setuju instruksi monggo silakan nggak apa-apa.
Kan begitu. Syukur-syukur munggah hari ini kayak Mbak Yusron ambek Mbak sapa iku? Mbak Ilmi. Kalau Mbak Ilmi berarti berangkat dari Madiun apa dari Malang? Ini tadi. Madiun. Madiun. Apa yang membuat Mbak Ilmi jauh-jauh datang ke sini malam ini untuk ikut diskusi ini? Kira-kira pemicunya apa? Sebenarnya saya baru pertama kali ke sini. Saya tahu juga dari Yusron, terus lihat di sosial media. Terus saya juga tertarik karena mungkin diskusi pada intinya ada ruang diskusi yang tidak Tidak satu arah gitu. ya begitu. Dengan berapa kali Mbak datang ke acara Bang Baru Bang sekali Wetan? Mas. Baru sekali. Kalau Di- Mbak Yusron mungkin udah sering atau Saya paling 4 kali. 4 kali. Iya. Itu Bang Bang Wetan semua. Bang Wetan semua. Kalau acara yang Mak Iyah kayak sinau bareng simpul Cak- lain di Cak, simpul-simpul lain. mungkin Cak Nun, Kai Kanjeng gitu nggak pernah? Belum pernah. Belum pernah. Lihatnya paling di YouTube ya. Iya. Dan kepingin datang langsung. Ya sementara nang BBWC ya. Mirip kok Mbak gak apa-apa. Iki ono kenekan ono alat musik-musik padha mirip kok gak apa-apa. Ono unen-unen. Ono unen-unene ono wong gak jelas pisan ngene. Kok munggah pisan. Jarang-jarang ono dagelan. Lah yo. Dagelan gak lucu. Kak aku gak ngelucu ya, Di. Kalau kita baca prolog lagi itu kan tim tema itu menyusun berdasarkan dalil atau berdasarkan karya tulis puisi ya, puisi dari Mbah Nun. Puisi Mbah Nun. Di buku Cahaya Maha Cahaya.